nama Isa. Oke. Isa nabi kah? Bro, Isa Oke. nabi kah? Hah? Isa itu nabi ataupun rasul? Nabi dan Rasul dia. Nabi dan rasul. Oke, nabi dan rasul. Oke, bro, sebab saya tidak terjumpa dalam Alkitab yang saya baca. Oke, alright. Saya boleh cari di Al-Quran. Alright. Apa lagi ya? Itu kalau setakat nabi, oke lah, nabi lah. Tiada apa-apa. Saya mau tanya lagi, bro. Tiada apa-apa. Sudah saya mau tanya nabi. Kalau dia nabi, oke lah. Tiada, sudah saya mau tanya kalau Isa itu nabi. Oke. Tuh. Oke. Katanya nggak ada. Oke nih. Oke, kita pakai bahasa Melayu ya, pakai terjemahan. Oke, bro. Oke, nih saya tunjukkan ya. Ya. Nggak ada. Nggak pegang duit. 200. Kagak ada. Allahu Akbar. Dibilang kagak ada, nggak ada. Oke, coba Pak dibaca ini nih. Oke. Dalam bahasa Selebar 2010. Apa itu? Terjemahan 2010. Baca. Terjemahan 2010. Selebar. Oke. Baca di Pak. Injil Matius 1 sampai 17. Inilah silsilah Isa Oke, bro, no problem. But then, sini yang saya keliru, bro, sebab Isa Al-Masih anak Daud. Di kitab saya pula silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jadi ada Kristus, ada Isa Al-Masih. Bapak kan pakai LAI tidak? Pakai LAI tidak? Siapa kayak LAI? Coba Bapak itu penerbitnya siapa? Bible Bapak penerbitnya siapa? Hijab ya. Penerbit. Penerbit dan distributor kalau nggak salah. Ini lembaga kita LAI. Kalau Malaysia dan Indonesia itu rata-rata penerbitnya atau penerjemahnya itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Ya, betul. Betul? Ya. Nah, ini LAI tahun 2010, Pak. Oke. Isu dia di sini yang pasti rupanya ada persamaan. Saya punya whatever. Tidak apalah, bro. Whatever. Oke, Isa Al-Masih anak Daud. Oke. Ini silsilah. Oke, saya tiada masalah. Cuma saya tidak tahu Isa ini yang seterusnya. Apakah in term of dia let's say kasih bilang ini Isa sama Yesus dari segi silsilah 6 atau betul, kasihlah begitu. But then dia punya perjalanan hidup apakah sama? Ya, ini kan Bible, Pak, bukan Al-Quran, Pak. Ini Bible ini yang saya ambil dari tahun 2010. Tapi tempat saya ini kasihlah Isa sama Yesus yang di sini sama, tapi apakah ada persamaan seterusnya?
Ini Bible Bapak, Oh. bukannya itu. Oh, oke, oke, Bible oke. ini yang saya bawa, yang saya Ah, lampirin ini Bible 2010. Alright. Jadi Isa Al-Masih yang dalam Al-Quran itu yang kau bilang tadi macam mana? Apanya macam mana? Sebab, oke, kasihlah ini 2010 ini yang kau tunjuk sama saya itu. Ah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bro. Oji, ada Uni ya lagi ya. Kang Denny, semuanya selamat siang semuanya. Yo. Ya, Mana kabarnya Ji? Alhamdulillah. Yang semalam gimana Ji? Yang semalam itu Ji? Apa aja sih? Sudah kelar? Apanya kelar? Itu rekamannya Ustadz Wafi sudah kamu dapatkan? Belum, yang mana sih? Nggak tahu gua. Sesuai kampret. Kabur kan. Bang Arif sih. Hotel lagi kabur kan. Ya sudah bila apa sisihkan satu slot buat Bang Zuma. Kabur itu. Mana nih? Naik lagi Pak. mau ke sini. Lagi. Guru Iya. Nazuma mau ke sini. Asal ada hotelnya enggak apa-apa mesin insyaallah. Oke, siap. Tadi kabur tadi. Pak Jasmin mana Pak Jasmin? Bantu di share kepada beliau ya, Ustadz. Ya hotelnya Naik lagi Pak. Hotelnya Pak naikkan Jasmin. dulu Bang. Itu di samping Ustadz Arif ada hotel. Oh, siapa Feros? Si Denny. Oh, waduh, Bang Denny. Itu oten garis lurus tuh kitabnya Hotel kayak syariah. Ya. iya itu kan ini kan poligami itu kan pecinta Iya. poligami. Aku dari kemarin nge-DM Kiamat. Kan dia menantang Bang Zuma tuh, menentang seluruh ulama di Indonesia. Aku DM dia siang ini, nggak dibalas-balas. Naik Pak Denny. Pak Jasmin mana Pak Jasmin lagi kabur kan tuh. Orang lagi langka ini kabur tuh. Kabur dah. Mana lagi Pak Denny tuh ada Bang Arif tuh. Datang Bang Arif tuh. Nah itu ngomong buat poligami tuh Pak Denny sama Bang Arif tuh. Bang Denny masih sibuk di restorannya dia, Oji. Masih jam 6 pagi gimana sibuk ngadu aja Bang Arif. Iya, masih pagi di situ. Ya, Bang Denny kan. Belum buka lah. Nggak ada hotelnya, aneh gurun dah, abang. Mana nih hotelnya nih, terkabul lagi. Angel. Harti Torar, main mana? Mana lagi nih, waduh, tadi itu enak. Naik di Silakan noten-noten naik. Lord Jesus. Pak Denny bangun, Pak Denny. Oh, Pak Denny. Tuh dipanggil sama cewek tuh, Pak Denny. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Ya sehat lah insyaallah sehat. Cuman ya apa perjuangan ketika di bulan puasa itu asam lambung kambuh. Ya gitulah. Ketika sudah di atas jam 2 sampai sore menjelang berbuka itu posisi lagi dalam keadaan kosong, ya sudah deh, ampun menyiksanya itu.
Kacau. Pakai proma, sediain proma. Nanti jam 12 lagi pakai Waduh, posisi puasa Ji. Mau pakai proma gimana Ji? Mau konsumsi proma di duhur di jam 12. Sampai tahu ke setengah hari dulu. Ya. Aduh, ampun deh Ji, gak kuat. Diansur-ansur gitu ya Bang Haji ya. Oh. Nih aku panggil Iya. Peros ke sini. Iya, Veros. Lah, kenapa gebloknya juga si Peros? Kemarin tuh Riris tuh kabur tuh. Taka ngamuk dia. Si Riris aja tuh Riris tuh. Marah dia sama Pak Denny. Dia nggak bisa itu. Seandainya kepleset, kampungnya dekat dari aku Bang Haji. Makanya dia hati-hati itu. Dia tinggal di Padang, Sumatera Barat juga. Itu si Indo aja Riris disuruh kemarin Riris tuh. Sama gua aja ngamuk kemarin. Kepala saya sama Bang Juma. Jadi alasan ini ketika Pak Denny ngomong, terus yang lain ngomong, Udah sekak, ya kan? Dari YouTube Bang Juma gua kesini waktu cuma ada Dedi. Tadi kabur lagi tuh, aduh si Pak Jasmine kabur. Angel of Sadness. Emang Bang Zuma lagi live ya? Nggak tahu dah. Ya silakan oten naik. Kau pernah main lari-lari. Apa Bang Haji? Kawin lari-lari gitu. Yoi, susah lah kawin lari gimana caranya gua? Padahal walaupun si Ted itu yang sering nongkrong di Nah, caranya kawin lari-lari bagaimana caranya kawin lari-lari? Gimana Ustaz? Ted, butet itu. Coba aku Itu yang sering nongkrong di sini. ya coba aku panggil Ted gitu ya. ke sini ya ditunggu, kalau enggak diblokir. Nah gini aja nih, kemarin aku gituin langsung mendarat ke sini Ustaz. Kalau enggak masuk ke komalku sekarang aku blokir, langsung naik ya. Na 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 na. Ayolah, oten-oten di bawah silakan naik, jangan malu-malu. Na 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 na. Naikin Bang Juma belum ada. Bang Juma live kemarin kali nggak? Kalau Ustadz Arif yang ngundang ke sini beliau itu Ustadz Arif. Lautennya mana? Ya nanti dicari, gampang. Kalau udah naik Bang Zuma mah banyak konten yang mau ngantri. Aku ini pelajaran itu Teti belum selesai kemarin itu sama Gurunda. Nih. Oh itu live ini di Jeddah itu apa tuh namanya, pending apa itu namanya yang Ayo apa? ya apa aja lah
Pusing juga mikirinnya. Mana Oten? Yuk, naik yuk. Tadi udah enak gitu masih Jasmine tuh, santai itu. Jasmine kabur bang. Teman-teman di bawah yang ada teman-teman Oten di ininya di akunnya, bagikan dong ke Oten biar kesini. Minta tolong dong bagikan teman-teman di bawah yang ada berteman sama. Asal jangan PPJ OTM, susah dia. Bukannya kita takut. Buset, kasihan bapaknya. Iya. Kebayang muka bapaknya, muka kusut bapaknya ketika kita menyerang dia. Tuh kalau bapaknya tahu tuh, habis deh. Pak Denny. Oh Pak Denny. Pak Denny kok diam baik? Udah pingsan kah? Kasihan bapaknya. Kalau tahu PPJ udah murtad, kasihan bapaknya. Soalnya punya penyakit jantung. Kasihan aja ke bapaknya, kalau PPJ-nya mah bodo amat. Bapaknya kan pengurus masjid TKM. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Itu si PPJ ya, Bang Arif ya, gak kasihan apa sama bapaknya ya? Ya iyalah. Buang gitu loh, senggol dong. Iya, gak kasihan gitu sama bapaknya. Mentang-mentang habis cerai kan, gara-gara gitu, dia gini, apa? Jadi gini gara-gara cerai sama bininya, sama anaknya ditinggal. Soalnya bapaknya kasihan, punya penyakit jantung, orang DKM, orang baik bapaknya. Mana soten, mana soten? Itu Ini kan siapa? Oh itu PPJ. kan Itu di mana itu? bapaknya yang di tengah itu kan. Bapaknya kecil Bapaknya ya. yang di tengah ini. Yang pendek itu. Kasihan kan. Iya, ketua DKM dia. Gitu amat ya. Kasihan bapaknya punya penyakit jantung. Itu bapak aslinya apa gimana itu? Bapak asli. Kan katanya bapaknya bukannya orang ini, orang Timur Tengah. Yang asli. Ada siapa? Iya, ada yang bilang gitu. DKM Riau dia. Nah, bapak ini kan mau bapak tirinya katanya, benar? Enggak. Bukan bapaknya. Oh. Makanya nggak kasihan gitu sama bokapnya. Pertanyaannya, emang di orang sana keluarganya nggak ada yang main TikTok mungkin ya? Nggak mungkin nggak kali. Ponakannya, adiknya atau kakaknya gitu, TikToknya tantenya. kan algoritmanya beda, Cok. Oh iya ya, bisa jadi keluarganya melihat TikTok yang pargoy-pargoy atau gimana begitu ya? Iya, mungkin. Ya nggak lihat diskusi lintas agama gitu ya, ya bisa jadi. Atau karena keluarganya diblokir gitu biar nggak ketemu sama dia. Yesus ini mana nih Tuhanmu nih? Katanya kamu kenal Tuhanmu, mana Tuhanmu?
Jangan-jangan ini, jangan ya, ini Coba kayak lah, monyet, jangan jangan. saling Atau ini, menghina lah. yang mana? Yang mana? Ayo, mana gambar Tuhanmu nih? Tunjuk dong, ini gambar-gambar Yesus ini di seluruh dunia nih. Mana Tuhanmu nih? Ini gambar Yesus di seluruh dunia. Mana Tuhanmu nih? Mana Tuhanmu di sini? Ayo. Tunjuk data Tuhanmu di sini mana? Ayo. Oten-oten. Tunjuk data Tuhanmu yang mana di sini? Ayo, dipilih. Iya. 10.003. Ayo, dipilih. 10.003. Mana ini? Ini kah? Oh, ini kah? Oh, ini. Oh, ini. Ini kayak apa ya? Mana ya Tuhanmu ya? Yang mana ya? Tunjuk ya. Aduh. Yang mana ya? Ini versi apa ya? Wih, cakep juga nih Tuhannya kali ini. Cakep ya. Cakep ini ya. Wah, oh ini kayak perempuan. Aduh. Kayak ini kayak apa ya? Perempuan. Aduh, yang mana nih? Yang mana nih Tuhanmu nih? Yang mana nih? Pilih nih. Pilih Tuhanmu, pilih Tuhanmu yang mana nih? Pilih Tuhanmu nih, pilih Tuhanmu nih. Pilih 10.003. Oh, pakai poni Tuhannya. Pakai poni. Tuhannya pakai poni. Wih kayak monyet. Wih Tuhannya 10.003. Pilih. 10.003. Ayo pilih Tuhannya 10.003. Wow, ini beda lagi nih. Wow. Ini Tuhannya kok macam-macam ya. Silakan pilih yang mana Tuhanmu. Dipilih. 10.003. Silakan. 10.003. Silakan. Ya, saya kasih bonus 1 jadi 10.004. Pilih, silakan pilih ya. Tuhannya yang mana? Silakan. Wih, cakep juga. Wah, kayak monyet ini. Aduh, jelek bener nih. Oh, pakai poni. Wow, pakai poni. Wow, Tuhan. Wow, botak. Kita perbesar dulu ya. Kita perbesar yang botak. Wow. Boleh Bu. Cukup. Wow. Kita sebagai umat Islam. Wow. Silakan berhasil sembahan orang lain. Wow, Tuhannya. Wow, Tuhannya. Wow, Tuhannya. Wow. Buang ini Kayak perempuan. Aku jelaskan itu. Wow, kayak perempuan. Wow, Tuhannya kayak perempuan. Diskusi aja Bunda. Aduh, pilih ya. Maaf, kita sebagai umat Muslim kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu kan udah dilarang dalam agama. Sebentar, Abu, diam dulu. Sebentar, Anda baru naik ya. Dia bilang tadi Rasulullah menyontek kata aras. Kita minta bukti di mana Rasulullah menyontek kata aras. Justru Al-Quran itu ada di abad 6. Terjemahan Bible itu ada di abad 17. Siapa yang nyontek? Dia tidak bisa menjelaskan siapa yang nyontek. Ya kenapa? Terus kita mesti membalas dengan hinaan. Ya kenapa? Harus penghujat itu harus dihajar. Kalau saya ya, kalau Anda nggak mau seperti itu silakan ada diskusi dengan cara lain. Saya begitu orangnya. Kalau saya sudah kasih tunjuk data, sebentar. Dia kan bilang di mana itu ars, segala macam dia ini kan, di mana itu ars segala macam. Tadi aku nyimak di bawah. Jadi aku tunjuk data, ini Tuhanmu di atas ars juga, ini bersemayam di atas ars. Dia bilang lagi, itu nabimu yang nyontek. Saya minta data mana original teks Bible bahasa Yunani kalau nabi kami nyontek, di mana original teks bahasa Yunani kata ars. Terjemahan kayak itu apa dikasih naik lagi memang aduh. Dia bilang lagi, diam dulu sebentar bang. Kau rubah suaramu. Kau rubah suaramu menjadi suara babi, kau boleh naik ya. Kalau suaramu sudah berubah menjadi suara babi, kau boleh naik. Tapi kalau masih kayak gini kau nggak boleh naik, oke? Betul. Saya sebentar Bang Cinta Solawat. Mohon maaf, saya ke Abu Zar dulu. Bang, kita tahu berdiskusi dengan manusia atau dengan binatang ya. Kita bisa menempatkan, kita tahu sudah bertahun-tahun kami ada di dialog begini. Kalau orang-orang penghujat kayak tadi, kita minta data. Dia bilang Rasulullah mencuri kata ars. Ada di Al-Quran kata ars. Kalau kita minta original teks Bible bahasa Yunaninya kata ars mana?
Dia cuma congor, lari-lari lah ke wajah-wajah Tuhan tuh. Siapa yang mengenal Tuhannya? Aku tunjuk nih, Tuhanmu yang mana kalau kau mengenal Tuhanmu nih? Yang mana Tuhanmu di sini? Kata mereka dia mengenal Tuhannya. Saya minta tunjuk data mana? Ini yang kayak monyet atau yang pakai poni? Ya kan simpel, tinggal tunjukkan. Karena dia katanya mengenal Tuhannya. Silakan kau. Itu ya, silakanlah yang lain lanjut. Kalau saya penghujat tidak ada tempat saya balas. Lanjut. Mohon maaf ya teman-teman, saudara-saudaraku. Lanjut silakan. Silakan Bang Cinta Salawat. Ya, jadi kalau orang-orang seperti dia tadi itu mesti dinaikkan lagi, ya. Selalu Al-Qasas 30 itu pasti dia framingnya seperti ini. Bahwasanya Al-Qur'an itu Allah itu berada di bidang tanah yang diberkahi, ya kan begitu kan, ada di pinggir kanan lembah dari sebatang pohon, berarti Allah itu pohon, pasti menurut mereka seperti itu. Padahal di Bible mereka sendiri di Kejadian 2, di Kejadian berapa ya, aku lupa itu, bahwasanya Musa ini pernah didatangi malaikat dari yang dimana bersumber dari api. Ini malaikat loh, kan? Bayangkan, tapi mereka mengatakan Tuhan itu bertemu dengan Musa itu langsung. Aduh maaf saudaraku, cuma satu handphoneku jadi agak susah ini. Lanjut yang lain dulu. Aku masuk orderan soalnya. Lanjut Bu Rama. Ini ada Ferhosin ya. Saya boleh Lanjut tambah? Kang Chan. Lanjut Kang Chan. Ya, sorry. Saya boleh nambah? Dapat Silakan. orderan ini. Silakan. Gini Bang Apa Abu itu? Bakar. Siapa? nih? Bang siapa nih? Mana tadi? Mana tadi yang muslim kabur. tadi? Sederhana. Ini loh. Turun Bang, udah turun. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya gini. Illal ladzina zalam minhum, terkecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kalau kitab Anda diinjak, Anda diam. Begitu. Iya. Jadi perintahnya begini tuh Bang, di surah Al-Ankabut 46 itu, di situ diperintahnya apa? Jadi disuruh kita berdiskusi ahli-ahli kitab ya, ahli kitab. Bukan seperti Kristen ini. Kristen ini adalah orang-orang di antara yang zalim di antara ahli kitab. Kita disuruh diskusi secara asan ya kepada orang-orang ahli kitab. Nah, kecuali orang-orang di luar dari ahli kitab. Siapakah mereka? Oten, penyembah bangkai. Ini mereka. Lanjut. Ngapain Anda naik kalau hanya untuk membatasi daripada narasi saudara-saudaramu sendiri? Ngapain? Nggak lihat sana kemari yang di sana di room Kristen sana menghina Allah, menginjak-injak Al-Quran. Itu Anda nggak pikir juga itu? Kalaupun kita menghadapi orang zolim itu, bila perlu kita lempar pakai tai di mukanya. Nggak butuh orang kayak gitu. Terus Anda naik langsung bernarasi, janganlah menghina orang, menghina sembahan orang, karena dalam Islam tidak diajarkan begitu. Betul, tidak diajarkan memang begitu, tapi bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kalau Al-Quran Anda diinjak, kalau Nabi Anda dihina, sesembahan Anda dihina, apa Anda diam? Bangsat kau itu. Kasih naik dia teman dia itu. Enggak ada lagi dia. Enggak ada. Apa yang kau bernarasi-narasi nggak jelas kau itu? Bang Feros ya kita ke topik aja nih Bang Raja Debat. Ya memang kalau mungkin dia baru kenal TikTok Bang Raja Debat. Mungkin belum jauh mainnya Bang Raja Debat. Jadi mungkin narasinya kayak begitu. Bahkan begini loh Bang Mandru, kemarin waktu saya bersosialisasi kemarin sama salah satu petinggi dari Kristen yang di tempat saya bilang gimana Bang, coba Anda tanggapi ini bagaimana? Dia bilang memang dalam Kristen diajarkan. Saya bilang tegakkan itu ajaran kasih. Kalau memang Anda peduli terhadap saudara Anda sendiri, tegakkan itu ajaran kasih. Ketika kitab kami engkau rendahkan atau saudara Anda injak-injak kitab kami,
Seliar-liarnya saya Raja Debat bernarasi, tapi saya tidak pernah keluar dari Alkitab Anda. Kami Muslim tidak pernah menghujat. Kami menghujat apa yang tertulis di teks Bible Anda. Tuhan Anda tergantung, betul? Anda ada dalam teks Bible Anda. Di mana kami bernarasi di luar daripada Bible Anda? Yesus yang diklaim sebagai Tuhan lahir dari keselangkangan manusia, betul? Dia lahir dari seorang wanita yang suci. Di mana kami menghujatnya? Makanya saya katakan kemarin, ketika polisi nanti si Sofiatul Laknatullah ini tidak terrealisasikan, maka saya katakan sama Kristen, pernah saya sampaikan di Lumbung kemarin, ingat, saya akan lakukan sama seperti Sofiatul lakukan, tapi cara saya beda. Saya tidak akan merendahkan kitab kalian, tapi ingat, saya akan lakukan sesuatu sama kitab kalian. Buktikan. Saya akan buktikan sama kalian. Rame nanti kalau umpama tidak terrealisasikan itu. Saya akan buktikan itu. Iya Bang Raja Debat, kita kembali dulu ke topik kayak gini. Kita sapa dulu teman-teman yang baru gabung ini. Bang Ketua. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gege, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya. Nah. Jadi begini, saya sampaikan juga sama teman-teman yang ada di apa yang dibawa, yang di taping, kan selalu bertanya-tanya, ini room apa nih, room Islam atau Kristen ya? Mungkin kalau sudah ada logo begitu berarti dia, kita tahu sendiri lah begitu. Walaupun banyak sih yang nyamar-nyamar atau ada oknum-oknum yang coba untuk mengkelabui Islam itu, cuma insyaallah dan alhamdulillah hostnya tetap Islam begitu. Jadi teman-teman jangan bertanya lagi. Untuk kedepannya misalkan saling menghujat begitu, pasti saya turunkan. Kalau memang saya dengar atau sudah melewati batas cara diskusinya, nanti pasti saya turunkan begitu. Jadi mungkin tadi saya tidak ada di tempat, nanti baru mungkin saya simak, itu nanti saya turunkan kalau saya dengar dia sudah menghujat begitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau cara saya agak lain daripada yang host yang lain ya. Itu saya minta maaf ya. Begitu teman-teman yang di bawah. Tolong host, tolong kasih moderator. Moderator host. Siapa bagus Bunda Rama? Karena biasa kalau dijadiin moderator biasa ada juga nggak mau. Siapa bagus? Saya sama Izin kasih masukan nih, saran aja, kalau bukan hanya penghujat ya, artinya ada beberapa yang sudah melenceng dari ranah dialog, atau misalkan sudah tidak kondusif, artinya dialog itu juga udah nggak bagus, walaupun tidak ada penghujatan. Saya pikir mungkin jangan langsung di stop atau jangan langsung terus kedua kalinya baru boleh diambil tindakan, mungkin kayak gitu ya. Iya benar. Tapi Bang Gege kan kalau kita tahu kalau kapasitas typing itu kan taunya apa ya? Taunya langsung aja, misalkan yang ada begitu dia pokoknya taunya dia langsung mau diturunkan aja. Nggak bisa maksud saya begitu Bang Gege, diberitahu dulu kalau 1-2 kali dia nggak mau dengar, baru kita ambil tindakan begitu Bang Gege. Iya. Cuma kan tadi langsung turun itu ya Bang, siapa tadi tuh? Tidak di-kick tuh. Saya turunkan Bunda Rama, saya yang turunkan. Karena sudah apa ya, nggak, nanti takutnya nanti digoreng sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bunda Rama. Jadi saya turunkan. Oke. Iya, nggak enak lah kita diskusi buka di sini Kristen sama Islam, jatuhnya nanti Islam ke Islam juga. Jadi memang ini kayak kejadian terulang kembali waktu saya bernarasi, waktu saya salah paham dengan saudara Muslim hanya cuma karena satu Yahudi. Saya bernarasi gini, waktu itu ada saat Bang Darman menjelaskan sesuai Al-Quran, dia menjelaskan bagaimana gambaran manusia dalam Al-Quran. Tapi Bang Billy memotong bukan seperti itu, dia bernarasi kan sesuai kitabnya. Saya bilang Anda tidak bisa.
Anda tidak bisa langsung membatasi karena memang ini kami menjelaskan sesuai apa yang kami imani. Alhamdulillah. Gitu loh. Betul, betul. Nah, kalaupun Anda itu membatasi berarti Anda sama sekali tidak terima dengan apa yang Al-Quran jelaskan. Gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan gini dari teman-teman muslim, oh tidak begitu bang. Maksud Bang Willy itu baik. Saya bilang jangan pernah membela Yahudi. Setiap komal saya naik kalau ada Yahudi di atas, walaupun umat muslim semua, tapi ada salah satu Yahudi saya tidak akan naik. Jangan kebiasaan jadikan Yahudi itu sebagai benteng. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran itu kasih wanti-wanti terhadap kita bahwasanya dilarang berteman sama Yahudi sama Nasrani. Itu ada dalam Al-Quran. Apalagi meminta pendapatnya. Lanjut. Ya, makasih Bang Raja Debat. Kita sapa dulu tamu kita, Bang Demian. Selamat sore Bang Demian. Selamat siang. Oh, selamat siang. Bang Demian ini Kristen atau Islam Bang Demian? Kristen bang. Oh, Kristen. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disanggah atau ingin bernarasi atau ingin menanggapi tema kita yang kita buat. Silakan Bang Demian. Sebentar Bang Hos, bisa saya tambah Bang Hos? Oh ya, silakan Bang Raja. Bang Demian, gini Bang Demian, saya minta apa ya? Saya minta dari Anda kesadaran dari bukan cuma Anda ya, kesadaran dari kita sendiri semua masing-masing, bahwasannya kita diskusi itu bukan untuk mencari pembenaran, gitu. Dari kebenaran bang. Kita di sini diskusi dalam arti, ayo kita membangun narasi kita buktikan Islam atau Kristen yang menjadi jalan kebenaran, itu kita buktikan. Yesus menjadi Tuhan, apakah Allah yang menjadi Tuhan? Kita buktikan secara akademis. Lalu kita bermain logika kita, berpikir secara akal sehat, itu yang kita harus diskusikan. Bukan dengan hujat menghujat. Jadi hindarkan hujat menghujat itu Bang, ya bisa ya Bang Demian. Oke bang. Oke lanjut Bang. Yesus bang Tuhan bang. Ya lanjut Bang Demian. Bernarasi. Kalau ingin bernarasi nanti mungkin teman-teman kalau sudah bernarasi Bang Demian, nanti teman-teman bisa tanggapi. Begitu Bang Demian. Jadi Bang Demian bernarasi aja dulu. Kalau sudah bernarasi nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi apa yang dinarasikan Bang Demian. Silakan Bang Demian. Ya. Nanti kan ujung-ujungnya kan nanti ditanya begini kan bang. Manusia kok dituankan. Jangan berpikir begitu dulu Bang. Bernarasi dulu aja Bang. Nanti kalau jawaban Muslim bagaimana itu nanti di belakangnya itu nanti terima aja Bang. Begitu. Jadi abang bernarasi, jangan menanggapi dulu yang belum dinarasikan sama pihak Muslim. Bernarasi aja dulu Bang. Oke bang. Jadi kalau gue bilang kan bang, Tuhan bisa nggak jadi manusia bang? Bisa bang. Secara apa nih? Alkitabiah. Siapa yang noise itu, host? Ada suara TV, host. Siapa yang noise? Pemahaman Alkitabiah atau pemahaman sendiri? Pemahaman sendiri bang. Kalau pemahaman sendiri bisa, tapi itu mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang Karena kita harus bagi menurut, Tuhan, iya, makanya kita harus menurut kepada firman-Nya, perkataannya. Itu yang harus kita pelajari, ketahui terlebih dahulu. Kalau berdasarkan asumsi, Tuhan pun bisa apa saja bisa, kan begitu. Berdasarkan asumsi. Nah, kita harus berdasarkan dengan firman yang disampaikan kepada kita ini, kepada para nabi dan sampai ke telinga kita. Itu dulu. Nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan itu berkehendak adalah ketetapan. Bang Cinta Iya. Tuhan itu tidak menghendaki dirinya menjadi manusia. Itu tertulis di Bilangan 23 nomor 19. Bang Erik izin dulu. Bunda Rama udah aku jadi moderator. Bunda Rama ya. Bunda Rama. Siap. Udah ya, lanjut. Iya Bang, siap. Silakan Bang Erik, mohon maaf ini. Silakan dilanjut.
Oke. Menurut Bible Anda, ya, Bukan. Tadi Tuhan abang itu bilang bukanlah mustahil manusia. Tuhan jadi Tuhan. Berarti abang nggak Tidak percaya ada yang Tuhan mustahil bisa bagi jadi Tuhan manusia. itu Tadi terhadap kita katanya hamba-hambanya, ciptaannya. Tadi katanya begitu. Gimana sih? Oke. Saya sama Bang Erik nih lagi diuji puasanya Bang Erik ya. Saya tanya tadi kan kamu berstatement Tuhan bisa menjadi manusia. Oke. Iya, tapi dibilang dia mustahil Tuhan bisa jadi manusia. Gitu. Ya itu boleh saja, sah-sah saja ya. Secara konteks dalam Alkitab. Kalau saya mau melakukan pendekatan secara general aja ya. Oke, kamu tadi bilang Tuhan bisa menjadi manusia. Iya, manusia. Sekarang tidak saya bisa tanya, jadi Tuhan. manusia nggak bisa jadi Tuhan? Bisa Nggak jadi bisa. Tuhan menurut kamu bisa? Manusia bisa jadi Tuhan menurut kamu? Bisa jadi Tuhan menurut kamu? Loh, kan saya yang nanya. Iya, saya tanya, Tuhan bisa tidak jadi manusia? Kamu percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, saya yang tanya duluan. Gimana kamu ini? Nanti boleh kamu giliran bertanya. Iya, tadi kan saya kan berdebat sama siapa tadi? Siapa namanya? Siapa? Cinta Solat. Iya. Tapi kamu motong. Ya kan? Iya. Jadi Pak, Gini. tiba-tiba kamu yang bertanya coba. Oh, jadi saya nggak boleh bertanya nih sama kamu nih? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Sama Bang Erik lanjut dulu Bang coba tanya. Erik. Bang Erik Saya dulu. sama Bang Erik ini lagi Kalau Bang Erik ini sudah. banget nih. Lagi Iya, tadi kan sama Sherry. Kalau gitu serahkan ke saya. Katanya Hari Tuhan ini nih saya sama mustahil jadi manusia. Ini mau menuju, ya aku mau sholat dulu teman-teman ya, izin ya. Iya. Mustahil, karena itu Dari mana tidak sesuai dengan mustahil? kehendaknya. Berarti Di kamu bilangan tidak 23 percaya nomor Tuhan. 19. Berarti kamu tidak percaya Tuhan kan? Loh, kenapa nggak percaya sama Tuhan? Ya udah, abang Apa puasa, Bang. hubungannya? Abang puasa tidak? Gini loh kawan, Tuhan tidak Abang puasa. menghendaki dirinya menjadi makhluk. Kalau Tuhan menjadi makhluk, hilanglah harga diri Tadi Tuhan. katanya mustahil Maka kalau Tuhan menjadi manusia. kalau Tuhan menjadi makhluk, maka hilang kemahaannya, Ya udahlah, Bang, kemahakuasanya, kemahaan besarnya. Nanti abang kemahasannya emosi. hilang kalau Tuhan Demian jadi Anda makhluk, nyaman ya kawan. berpikir begini ya? Anda nyaman dengan berpikir begini ya? Ya izin ya teman-teman, nanti insya Allah saya Ya. lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat aku Enggak, mau sholat bang, izin bang. Demian Ya, Anda ya. nyaman Ya, dengan salah gitu berpikir bodoh seperti ini? Lah, yang bodoh kan kamu. Kamu tiba-tiba menerocos gitu. Coba saya tanya, sapa dulu di dong, dalam sapa. bilangan 23:19 itu yang tadi diungkapkan, itu langsung dari firman Tuhan masuk ke mulut Bileam, dikatakan tuh Allah bukanlah manusia. Apa yang Anda pahami dari situ? Allah bukanlah manusia. Yang saya pertanyakan dengan kamu percaya Tuhan bisa jadi manusia? Silakan Tuhan Bang, itu silakan. laisa kamislihi syai'. Percaya? Sebentar. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tunggu, Tuhan mustahil bentar, sama aku seperti sama dia makhluknya. ngomong. Itu ya. Ya saya jawab kenapa? Saya punya hak jawab juga. Saya muslimah. Jadi Tuhan itu di dalam Al-Quran sudah diterangkan laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, nggak bisa. Jadi Allah itu di dalam Islam Bang Kenapa ada nggak sifat-sifat bisa? mustahil. Nggak Nggak bisa itu Allah Maha Dari Suci. mana kau tahu? Allah Maha Suci, masa Allah Maha Iya, hina? berarti Allahmu yang nggak bisa jadi Nggak masuk manusia. akal. Kalau Tuhanmu itu, karena Tuhanmu itu bisa Berarti Maha Tuhanmu hina tidak karena bisa keluar jadi dari manusia. rahim manusia. Dengar dulu. Kalau Tuhanmu ya boleh, Iya, karena kau berarti mengimani Tuhanmu Tuhanmu tidak bisa jadi dilahirkan. manusia. Jadi Tuhanmu itu, iya Kalau Allah Tuhanku itu sudah bisa aku kasih jadi tahu Allah manusia. mempunyai sifat.
Allah mempunyai sifat mustahil. Mustahil Allah maha lemah. Mustahil Allah maha kotor. Mustahil Allah kotor. Mohon maaf ya. Mustahil Allah itu tidak suci. Allah itu maha suci. Kalau Tuhanmu kan bisa dia lahir lewat mulut rahim Maria bersama dengan najis. Perempuan di dalam Yahudi ya, di buku Bible Perjanjian Lama itu, perempuan Yahudi itu najis selama seminggu. Keluar, jadi Tuhanmu bisa maha kotor, najis. Kalau kami enggak, Allah itu maha suci. Enggak mungkin Allah kami yang berbalik dengan kata-kata suci itu, dengan kotoran-kotoran najis. Enggak, Allah itu maha suci. Makanya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Berarti Kalau Tuhanmu kan bisa, jangan menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami, enggak nyambung. Ya beda dong. Tuhan enggak nyambung. Ya Tuhanmu itu kan maha kotor. Najis. Tuhanmu najis. Lah apa Tuhanmu harus jadi kodok supaya bisa mengajari kodok, supaya bisa berenang? Apa Tuhanmu bisa jadi iblis? Kalau Tuhanmu bisa menjadi manusia, apa Tuhanmu bisa jadi iblis? Bisa? Ayo jawab. Karena Tuhanmu maha bisa, katamu bisa jadi manusia. Saya tanya, apa Tuhanmu bisa jadi iblis? Oke, saya jawab ya. Tujuan Tuhan jadi iblis untuk apa? Coba. Lah, kan bisa jadi segalanya Tuhan. Iya, makanya saya tanya, kan tinggal jawab apa? Bisa jadi iblis enggak? Berarti Tuhanmu tidak maha bisa kalau nggak bisa jadi iblis. Tujuan ya Tuhan kan? jadi iblis untuk ya, apa? Enggak tahu, mungkin dia mengajari iblis, mungkin dia mengajari iblis karena kalau untuk mengajari manusia dia harus jadi manusia toh. Untuk mengajari iblis Tuhan harus jadi iblis. Enggak, saya tanya, kok tinggal jawab tuh. Tuhanmu kan sebab bisa jadi segalanya. Bisa jadi iblis enggak? Cara omongan bisa kamu jadi iblis itu Tuhanmu. Enggak, saya kan tanya. Kalau dia bisa jadi manusia, bisa jadi iblis enggak? Tujuannya apa? Untuk mengajari iblis itu, untuk mengajari iblis itu, ya untuk mengajari iblis toh, untuk mengajari iblis harus jadi iblis kan? Kamu iblisnya. Ya, kamu mengajari iblis kan Tuhanmu bisa jadi manusia, bisa jadi iblis juga. Berarti Tuhanmu tidak maha bisa kalau nggak bisa jadi iblis. Gimana sih? Ya, bisa jadi iblis. Kau tinggal jawab bisa jadi iblis. Ya, saya tanya kan kamu pilihan Tuhanmu tuh bisa jadi apa? Saya Tuhanmu bisa jadi manusia, bisa Tuhanmu jadi iblis nggak? Nggak bisa. Menjadi iblis untuk apa? Bukan saya tanya, kamu pakai telinga enggak? Saya tidak tanya tujuannya. Saya tanya, bisa Tuhanmu jadi iblis? Saya tanya, bisa enggak jadi iblis? Saya tanya, saya tidak tanya tujuan Tuhanmu jadi iblis. Saya tanya, bisa enggak Tuhanmu jadi iblis? Saya tanya, saya enggak tanya. Kamu enggak dengar jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bisa enggak jadi iblis? Saya tidak tanya tujuannya. Kamu nggak dengar ya, kamu budek ya. Saya tanya Tuhan bisa nggak jadi iblis? Marah. Kok kamu nggak bisa jawab? Berarti Tuhanmu nggak bisa dong? Iya, kok marah sih? Wah, Tuhannya cuma bisa jadi manusia, nggak bisa jadi iblis, iya? Menghujat. Ya saya tanya, tinggal jawab dong. Bisa Tuhanmu nggak jadi iblis? Mengujarkan kebencian. Bisa nggak? Wah, berarti Tuhan nggak bisa apa-apa. Kamu cuma bisa dialog nggak? Ya. Kamu bisa dialog nggak? Enggak, kamu bisa dialog nggak sih? Kasihan ya. Saya bisa boleh rasain. Iya, jadi gini ya. Rasain. Ya, sekarang gini. Malu kan? Satu-satu dong. Iya, makanya dari tadi kita satu-satu ya. Dari sebentar ya. Saya yang bertanya. Di sini boleh bertanya tidak? Boleh. Sekarang giliran saya ya. Oke. Kau belum jawab kok, jangan bertanya, jawab dulu. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Enggak, jawab dulu dong. Kalau kau nggak bisa jawab, nggak bisa kau bertanya. Kau aja nggak bisa jawab. Ayo dong, jawab dulu. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Kamu kan meremehkan Tuhan kami nggak bisa jadi manusia. Nggak apa-apa. Biar nggak apa-apa, jangan bang, jangan. Nanti saya pakai standar ganda juga. Saya pakai standar ganda. Ketika dia nanya, saya tanya balik. Gitu aja, gampang. Ayo kamu mau nanya apa? Berarti Tuhannya sebentar, iya bang, iya bang, betul. Berarti Tuhannya tidak bisa apa-apa, cuma bisa jadi manusia. Kasian ya, cuma bisa jadi manusia, nggak bisa jadi malu toh. Malu kan kalau kau bilang Tuhanmu bisa jadi iblis, malu dia nggak mau jawab. Bilang aja kau malu. Lanjut bang Gege. Oke.
Kamu mau nanya apa? Berarti Tuhan bisa jadi. Ini mau kutanya sama Bunda Rama aja lah coba ya. Kenapa? Bunda Rama? Dia ngotot. Dia kan ngotot. Sebelum kau Dia tanya ke saya, emosi. jawab dulu Tuhanmu itu. Jangan tanya ke saya sebelum kau bisa jawab ya. Berarti kamu Sebelum takut kau jawab, diskusi, ini PR. takut ditanya. PR ini. Enggak, jawab dulu. Masa kau bertanya kau nggak bisa jawab? Enak aja kau. Tadi Kau tuh saya siapa? jawab. Cuman kamu melebar. Jawab apa? Tuhanmu bisa jadi iblis. Tuhanmu nggak bisa bisa jadi di iblis. situ. Tuhanmu bisa jadi iblis. Nah, kok maksa? Jawab dong. Ayo. Kenapa? Tuhan bisa jadi Pertanyaanmu iblis. itu memaksa. Itu adalah Lah, pertanyaan nggak bisa bodoh. jangan kau bertanya ke aku. Jangan bertanya ke aku. Nggak lolos Sekarang kau sama tujuan aku. Tuhan jadi Nggak iblis level. apa? Nggak level kau sama aku kalau kau nggak bisa jawab. Jawab dulu. Kau pun nggak laku sama aku. Ya udah aku mau Nggak usah kau, nggak usah kau sama yang lain, Diskusi sama nggak yang level lain kau. aja lah. Kau nggak bisa jawab ya. Berarti Tuhanmu Ya hanya udah. bisa jadi manusia yang ditempeleng, diludai, disalib, dibunuh, dipaku, ditombak. Perutnya itu Tuhanmu ya. Nggak bisa jadi iblis Tuhanmu ya. Oh, kasihan Tuhannya Marah-marah terbatas. Ya kok marah-marah? Kau yang nggak bisa Hati jawab jongkok kok. ya begini. Oh, yang kau yang jongkok nggak bisa jawab. Semudah itu kau nggak bisa jawab. Kenapa? Kasihan hati kau. jongkok? Ya kenapa kau nggak bisa jawab? Ayo jawablah. Malu Saya kau nggak kalau mau Tuhan lagi menjadi berdebat sama iblis. kamu. Ya Kamu udah, mengajarkan kau turun. kebencian. Ya kau yang menanya-nanya, meremehkan Tuhan Allah, meremehkan Tuhan kami. Yang Tuhan bisa meremehkan jadi siapa? apa? Sekau Kan bilang kamu yang tadi Tuhan saya bisa jadi manusia. Saya tahu Tuhan kalau nggak Tuhan bisa jadi iblis. manusia. Iya, sudah Ya, dijawab memang kan? saya sudah jelaskan. Sudah jawab Laisa kan? kami selihi saya sudah jelaskan toh, saya sudah jelaskan. Tapi kau ngotot, kau dari meremehkan mana? Allah Sekarang, kami. Saya tanya kau Tuhanmu bisa jadi iblis enggak? Kau malu toh Tuhanmu jadi iblis? Tahu rasa kau Tujuannya makan tuh apa pertanyaan. jadi iblis? Oh. Emangnya Tuhanmu di mana? Ya saya tidak tanya Kamu tujuannya, tadi saya sudah tanya bisa bertanya, enggak? sudah dijawab ya. Sesuai Yang mana ya. dijawab? Silakan Bang Gege. Saya belum bertanya. Kamu tadi bertanya kepada Bunda Rahma Apa saya terkait tanya sama dia rupanya? oh Tuhan kita bisa jadi manusia nggak? Betul? Hah? Ya, 10 menit yang lalu kamu bertanya seperti itu. Betul? Lah itu kan debat saya dengan dia. Iya, intinya kamu Kamu sudah takut bertanya ditanya, ya? kan? Ya Berarti silakan, kamu takut ditanya? kamu mau bertanya. Oke, Kamu mau saya bertanya. bertanya sama kamu ya. Iya, kamu sudah menjawab belum? Oke. Tapi kamu sudah menjawab belum? Lah, tapi kamu mau bertanya sama saya. Kamu mau berdiskusi sama saya kan? Oke. Ya, jadi saya boleh nih bertanya di sini. Kalau tidak boleh saya turun gitu. Langsung Saya nggak aja mau- lah, saya nggak langsung, mau mengganggu langsung aja, puasa kalian. langsung aja, iya langsung aja. Berarti saya turun. Enggak, langsung aja. Kamu Lah, mau katanya nggak apa? Mau boleh bertanya? Iya, kamu sudah bertanya ya ke Bunda Rahma terkait hal yang sama ditanyakan kepada Bang Erik ya juga ya. Sekarang Turun kamu aja mau lah nanya kalau apa? sampah gitu. Udah saya turunkan sampah. Ah, Giliran dibalekin Tuhanmu bisa jadi iblis nggak malu kan dia? Itulah bukti, itulah tanda bahwa Allah itu ada sifat-sifat mustahil Allah. Allah itu maha suci, nggak mungkin itu Allah itu maha jorok, ya. Jadi manusia menyusu segala macam, nggak mungkin, mustahil itu sifat-sifat mustahil Allah. Allah itu tidak mungkin lemah, Allah itu tidak mungkin kotor, karena Allah itu maha. Allah nggak mungkin masuk ke perut manusia yang serba terbatas tuh. Karena Allah itu maha besar. Di dalam Bible ya, di Yeremia 88 tertulis begini ya. Bagaimana mungkin Allah turun ke bumi bersama manusia? Jangankan Tuhan, jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Artinya di dalam Bible pun dijelaskan bahwa Allah itu maha besar. Ini memaksa Tuhan jadi manusia. Ditanya bisa Tuhan menjadi iblis, malu dia. iya, Rasakan jadi bahwa pertanyaan betul. Ketika dia bisa menyatakan Tuhan bisa jadi manusia, ya, artinya dia harus bisa membuktikan ya bahwa manusia ini setara dengan Tuhan ya. Jika dia tidak bisa membuktikan secara tekstual atau secara ilmu logika falasi, ya,
ya sudah, artinya memang kapasitas dia sampai di sana saja gitu. Sosok intelek bertanya, kenapa Tuhanmu tidak bisa jadi manusia? Udah jelasin. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Betul. Ketika Tuhanmu tidak bisa jadi manusia. Kalau Tuhanmu bisa jadi manusia, bisa Tuhanmu jadi iblis. Malu toh? Malu. Makanya Tuhannya Tuhanmu itu jadi berdoa iblis. kepada Tuhan. Makanya Allah itu tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun. Allah itu sudah ada sebelum semua ada dan akan ada setelah semua tiada. Itu Allah maha kekal. Enggak seperti Tuhanmu yang mati terkutuk tuh, kata si Paulus. Sadar dirilah kalian oten-oten. Diskusi yang baik. Ya, Sini kalau tidak yang seperti oten-oten Tuhanmu macam-macam sini saya hadapi. yang alfa omega itu ya, yang awal dan akhir. Ternyata Tuhanmu itu tidak maha kekal karena berakhir. Alfa Omega itu beda bang. Alfa Omega itu doktrin gereja. Ya, tahu. Itu doktrin serapan dari Plato, himne Plato itu. Tapi kita akan bermain di sini sifat kekekalan, sifat ketuhanan itu sendiri gitu. Kalau Allah menyatakan ya, dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Sementara kita bandingkan dengan Alfa dan Omega. Ada awal, ada akhir. Ini sudah cedera nih sifat kekal Tuhan. Ada Bang Perhos. Bang Perhos ini bagus, nggak menghujat. Silakan Bang Gege atau Bang Raja sama Ya, silakan. Silakan Perhos. Saya tuh tadi tuh sama Bang Erik di room Oten. Waduh. Sampai udah Bang turun kita lagi puasa. Masya Allah. Makanya tadi pas ketemu Bang Erik di Komal ini udah salurin dulu deh. Makanya ketawa-tawa sama Bang Erik tadi ya, berdua di rumah. Iya makanya. Ya, Bang Verhos. Gimana Bang Verhos? Apa sih tujuannya Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia? Perhos, Bang Perhos, open mic. Perhos, Tidur dia kayaknya. ayolah. Tidur itu tidur. Dia mau buru takbir sore itu. Si Feroz itu. Aduh, Verhos. Saya dengar-dengar Gugun tadi malam mau syarat kah? Sahadat katanya. Alhamdulillah. Saya kasih naik ya, diskusi dengan baik ya. Ayo lanjut. Dia minta naik lagi nih, saya kasih naik. Silakan Bang Gege. Oke, nanti boleh gantian ya dengan yang lain. Ya, Demian, gini ya, kita temanya masih yang tadi ya, bahwa Tuhan menurut kamu bisa menjadi manusia, dan kami sudah menjawab sebagai umat Muslim ya. Dan saya pun akan sepakat bahwa Tuhan kami tidak bisa diserupakan atau tidak bisa berwujud sebagai manusia ya. Karena apa ya? Karena secara hakikat manusia itu adalah hamba ya. Hamba. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menghambakan dirinya. Lalu buat apa Tuhan menjadi manusia kira-kira? Silakan. Ya buat menebus dosa manusia bang. Kalau Tuhan di versi kami ya, nggak tahu di versi kalian. Oke. Berarti Tuhan kalian tidak bisa jadi manusia toh? Oke. Sekarang saya tanya bang ya. Gantian dong. Enggak, sebentar dulu. Tadi sudah bertanya, sudah saya jawab. Saya belum bisa tangkap. Mau berapa tahap pertanyaan?
Iya, begini, dosa apa yang dosa gini, apa Bang. Tuhan yang tebus? Kalau bertanya itu jangan menggunakan akal Sabar aja, Bang. dulu, satu dulu poin diselesaikan. Kau kan bilang menggunakan Tuhan untuk akal. menyelamatkan manusia Iya, jadi manusia. boleh Ini saya kick bertanya. lagi ya. Saya kick Cuma- lagi. Nggak boleh, harus selesai satu poin. Kau bilang Tuhan bisa untuk menebus dosa, itu dibahas. Cara nebusnya gimana? Sabar, Oke. sebentar giliran kau bertanya. Oke, lanjut. kalau kamu nggak suka saya bertanya ya, baik saya sangkal ya. Ya. Kedatangan Tuhan kamu ya sebagai manusia itu ya bukan untuk menebus dosa. Dari Ya. mana kamu tahu? Dari mana saya tahu? Baik. Ya. Yang pertama ya, apakah pada saat Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah tahu tujuan hidupnya ini sebagai korban penebusan dosa? Sudah, Bang. Sudah. Ya. Kabur dia. Sudah? Betul? Ya. Baik. Kalau sudah, artinya dia dalam hal ini sudah menyerahkan, atau artinya dalam hal ini dia sudah mengetahui skenario dia diutus oleh bapaknya sebagai manusia, sebagai korban penebusan dosa ya. Oke, saya kunci itu ya. Tapi pada kenyataannya ya, kenapa pada saat sebelum proses penyaliban ya, Tuhan kamu yang berinkarnasi jadi manusia ini ya, yang satu hakikat dengan skenario ilahinya itu, kenapa dia menolak penyaliban? Menolak gimana maksudnya? Nggak tahu juga kamu itu. Menolak gimana? Baik ya, kita runut alurnya ya, bahwa Yesus tidak rela untuk disalib. Kita runut alur ceritanya. Yang pertama, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk membeli 2 belah pedang. Ya, jelas pedang itu digunakan untuk apa? Tentu bukan untuk motong. Itu udah panjang kali, Bang. Yang pastinya jawaban saya. Sabar dulu. Dengar dulu. Kamu bilang tadi, ya, kamu bilang tadi saya nggak boleh bertanya. Kalau saya boleh saya sekarang nggak boleh menyangkal juga gitu. Gimana sih kamu? Nggak boleh bertanya, nggak boleh menyangkal, gimana? Halo. Ya ini saya lagi menyangkal. Kalau tujuan Kan Yesus, nggak boleh menyangkal, Bang. ya kamu yang bilang. Kau dengar dulu. Oke. Nyantai aja, Bang. Makanya ada nggak kalau naik ke atas orang. Ini siapa? Datang. Orang kami enggak. Sedikit pun kamu nggak akan mampu. Setidak Tahu debu pun siapa? Kenalkan diri dulu lah. sadar sedikit. Kenapa? Makanya kamu itu kalau naik ke rumah Islam, tolong Oke, kau dengan Demian. kau Iya. paham. Aku mau bicara sama GG dulu nanti. Sampai. Saya bibelmu, mau menyangkal. Ini siapa yang boleh dengar? Tertib lah, Bang. Bukan cium batu di sini, Bang. Desak-desakan. Iya. Tuh kan mulai framing lagi. Nggak apa-apa. Lagi ke tempat sampah. Nggak apa-apa. Nanti kita. Enggak, sebentar. Kita sebentar. lihat bahwa Saya tidak Tuhannya juga mau, batu. Saya tidak mau dia meleceh-lecehkan di sini ya. Cium batu Ini kenapa berdesak-desakan. Bunda Rama ini? Itu Sebentar, Yesus itu sebentar, batu, Bunda. batu Boleh yang sama dibuang saya? bangunan. Ya kan betul kan desak-desakan kan? Demian, sudah disepakati batu tidak ada desak-desakan tidak? penghujatan ya di sini ya. Tidak ada ini Iya. kalau kamu jangan keluar tema. Udahlah sampah kita buang ke tong sampah. Kita lagi puasa tapi dia ini Apa? niatnya bukan Stres diskusi, aja, udahlah. Biar Bahaya. masih tak ada akalnya itu, Bang. Sampah Kalau dia- jangan naik kau minta naya sampah. Udahlah. Orang bahas penebusan dosa, dia bahas batu. Kalau saya bahas batu, kau mencret. Cuma ini kan lagi pas ini. Kau mencret kau ini kalau kita bahas batu. Bisa nggak kau injak salib itu?
Bisa kok nggak salib? Kalau tanah di Mekah sana itu yang ada batu Hajar Aswad itu tiap tahun dibersihkan. Naik mereka itu membersihkan, menginjak-injak Ka'bah itu. Menginjak-injak Ka'bah itu. Coba kau injak-injak salibmu itu. Bisa kau nggak injak salib itu? Salib Itu Kau nyembah sunnah ya. nggak ada sampai hari ini. Betul. Itu sunnah. Dan bahkan sebagian ulama juga ada Ketawa dia dasar menfatwakan, kafir, laknatullah. ya juga menfatwakan apabila ya terjadi Penyembah Yudas kemudaratan. memang gini ya, manusia terkutuk yang dia sembah nih, pentuhan manusia terkutuk Yudas. Habis dia framing di atas, turun ketawa-ketawa. Memang kau Iya, penyembah Yudas, memang. manusia terkutuk. Iya. Jadi si Demian ini nggak tahu rupanya alur cerita sebelum penyaliban gitu ya. Kasihan gitu. Kasihan ya, benar kasihan. Ya. Kamu tuh memang orang Oten yang atau mungkin Oten tuh orang pertama yang bersorak-sorai ya melihat anak Bunda Salib Maria. itu lambang kutukan. Oten-oten denger ya. Salib itu lambang kutukan di Yahudi sana. Salib di bawah itu diludahi loh. Salib terkutuk yang digantung, itu data di Ulangan ya, Perjanjian Lama, terkutuk yang digantung. Jadi Yesus digantung di kayu salib itu terkutuk. Tapi dalam Bible itu yang diindikasikan terkutuk itu Yudas. Jadi kalian tuh menyembah Yudas. Karena terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh sesamanya manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap? Yudas. Yudas menerima suap supaya berkhianat kepada Yesus. Jadi Yesus itu jadi bukan Yesus. Yesus itu diangkat ke sisi Allah, ke langit. Ya, disalib itu Yudas. Ya, orang jujur menjadi ganti orang fasik itu di Amsal. Jadi gitu ya Biblemu ya. Jadi yang kau sembah, yang kau tuhankan itu adalah Yudas, si manusia terkutuk. Paulus, Yudas itulah yang disembah. Iya jelas kalau betul ya itulah ya karena mereka itu umat pagan ya jadi apapun itu mereka akan mempertahankan ya imannya bahwa konsep penyaliban Yesus itu adalah sebuah konsep penebusan dosa ya. Padahal pada kenyataannya Yesus itu diberi kehendak bebas ya. Ternyata Yesus itu juga tidak sesuai dengan skenario Tuhan yang katanya dia datang sebagai korban penebusan dosa. Nyatanya apa? Ia menolak. Dia ketakutan. Ia berdoa minta diselamatkan. Apa katanya Bang? Elisa Baktani ya? Nah, Elisa Baktani, sejak kapan Yesus semasa hidupnya memanggil nama Eli? Sejak kapan? Apa engkau tinggalkan aku? Itu artinya Bang. Itu artinya, tapi itu bukan dia. Karena Yesus masa hidupnya tidak pernah memanggil Eloi. Atau Eli. Jadi yang membuat itu ada sebutan itu dari mana Bang? Ya, jadi semasa hidupnya Yesus itu memanggil Tuhan Allah itu dengan sebutan Bapa gitu ya, Tuhan Bapa gitu. Masa Tuhan bisa minta tolong lagi ya? Iya, kalau ini kan katanya mau nebus dosa. Untuk apa sih Tuhan gini loh. Konsep Tuhan menciptakan alam semesta dan angkatnya itu sudah diatur sebagai kalau di dalam Islam ya, manusia atau Adam manusia pertama itu untuk menjadi khalifah dan untuk beranak pinak, mengisi bumi. Seperti itu ya. Adapun pelanggaran yang telah dibuat Adam kalau di dalam Islam, Adam pun bertobat selama 350 tahun. Ya, dan tobatnya dimaafkan oleh Allah.
ya, selesai di sana. Tidak ada lagi dosa waris. Oten ini. Nah, Nabi ada pun dihujat. Luar biasa bang. Bodohnya. nah, sekarang Oten, Tuhannya Oten menciptakan Adam, memberitahukan Adam, hei Adam, ya, kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Ya. Lantas apa yang terjadi? Ternyata Adam masih hidup 930 tahun.